Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian yang rapih dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Awesome Kids, yes I am, yes I am, yes! Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes! Nah, saatnya kita mau memulaikan ibadah kita. Yuk kita mau sikap yang benar, kita mau lipat tangannya, dan kita mau tutup mata, kita berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan. Sampai hari ini Tuhan tetap menjagai dan melindungi kami. Saatnya kami mau memulaikan ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, sampai selesainya. Berkaryalah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, Prince and Princess, saatnya kita mau nyanyi satu lagu, Kasih Yesus. Indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Nah, Prince and Princess, saatnya kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, yuk sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita siapkan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa
mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu. Ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu. Ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya rancangan Tuhan selalu terbaik dalam hidup kami. Saatnya kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saatnya kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Dan seperti biasa di akhir bulan kita akan mengadakan review pembelajaran selama sebulan. Diawali dari minggu yang pertama kita belajar tentang
kasih kepada Tuhan. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 38 mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Nah, bagaimana kita mengasihi Tuhan? Bukan hanya perkataan yang keluar dari dalam mulut kita, tetapi kita mengasihi Tuhan lewat sikap hati kita yang benar di hadapan Tuhan. Seperti menjadi orang yang baik, bahkan orang yang selalu bermurah hati kepada sesama kita. Terus bagaimana cara kita untuk menjaga hati kita agar supaya selalu bersih dan berkenan di hadapan Tuhan? Nah, ketika ada orang-orang yang membuat kita kesal, marah, sedih, bahkan kecewa, tetapi kita mau mengambil sikap untuk mengampuni orang tersebut, bahkan kita mau mendoakan orang tersebut agar supaya dia bertobat dan menjadi orang yang baik. Terus, ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita, artinya ketika kita bangun pagi, kita berdoa, kita baca Alkitab, agar supaya Tuhan memberkati hidup kita dan Tuhan memimpin hidup kita agar supaya hidup kita ini selalu memuliakan nama Tuhan. Selanjutnya, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita, yaitu kita mau berpikir seperti yang Tuhan mau. Contohnya, kita harus selalu berpikiran positif. Terus apalagi? Kita selalu memikirkan hal-hal yang baik. Seperti ada tertulis di dalam Alkitab, semua yang baik, semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Di minggu yang kedua kita belajar tentang kasih kepada sesama manusia. Di dalam Matius 22 ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Di sini kita belajar untuk tidak egois dan tidak mementingkan kepentingan kita sendiri, tetapi kita mau mengutamakan kepentingan orang lain terlebih dahulu, lalu kepentingan kita. Contohnya seperti kita ingin membeli sebuah mainan, tetapi mainan tersebut belum kita dapatkan. Kita harus belajar bahwa segala sesuatu yang kita inginkan belum tentu dapat kita miliki, karena mungkin orang tua kita belum memiliki dana untuk membelikan alat tersebut, mainan tersebut. Oleh karena itu, kita tidak boleh egois, tetapi kita mau memiliki kerendahan hati untuk sadar bahwa segala sesuatu yang kita ingini belum tentu dapat kita miliki. Selanjutnya, kita mau menghargai orang lain seperti kita menghargai diri kita sendiri. Caranya bagaimana? Kalau adik-adik tidak ingin dibohongi, maka adik-adik tidak boleh membohongi. Kalau adik-adik tidak ingin dihina, maka adik-adik tidak boleh menghina. Kalau adik-adik tidak ingin dihakimi, maka adik-adik juga tidak boleh menghakimi. Kalau adik-adik ingin ditolong saat sedang mengalami kesusahan, maka belajar untuk mau menolong orang lain. Dan di minggu yang ketiga kita belajar tentang kasih kepada Indonesia yang terdapat di dalam 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14 mengatakan, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Nah, di minggu yang ketiga ini kita belajar tentang bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang berdiri bagi bangsa Indonesia ini dan belajar untuk mendoakan bangsa Indonesia agar supaya kita boleh terlepas dari pandemi COVID-19 ini dan kita boleh beraktivitas kembali secara normal.
Dan kita juga mau belajar untuk mendoakan pemerintah-pemerintah yang ada agar supaya mereka boleh memutuskan setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil sesuai dengan yang Tuhan mau, bahkan dengan takut akan Tuhan. Selanjutnya, bagaimana kita mengasihi bangsa Indonesia, yaitu kita harus mentaati setiap peraturan-peraturan yang berlaku di bangsa Indonesia ini. Oke, Prince and Princess, itu tadi pembelajaran kita selama sebulan. Kiranya apa yang kita pelajari hari ini dapat kita praktekkan, bahkan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yuk sebelum kita mau mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana kami mau mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, bahkan kami boleh mengasihi bangsa Indonesia. Ajar kami Tuhan untuk selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dalam hari-hari hidup kami. Tuhan Yesus, kami berdoa melepaskan berkat buat orang tua kami. Diberkatilah setiap usaha mata pencarian mereka, dibuat tangan Tuhan berhasil. Selanjutnya kami akan melakukan setiap aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, Prince and Princess, ibadah kita telah selesai dan Tuhan Yesus memberkati.